Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ifriwandi Simbolon, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Tinggi Manado. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan aplikasi integrasi 1 ataupun aplikasi integral 1. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan dosen pembimbing Munir J. Charles Kewas. Nah, di sini yang pertama, luas daerah di bawah kurva. Untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X dan ordinat di X sama dengan A dan X sama dengan B. Tentu saja tidak ada rumus yang pasti untuk ini, karena bentuknya tergantung pada fungsi X. Ini bisa kita perhatikan ya. Kemudian, mari kita meninjau kembali hal ini, karena prinsip-prinsip sama diterapkan juga dalam banyak kasus-kasus lainnya. Misalnya P sama dengan fungsi X, dan misalkan A menyatakan luas daerah di bawah kurva yang diukur dari sebuah titik di sebelah kiri gambar. Ini bisa perhatikan ya, sebelah kanan gambar maksudnya. Sebelah kanan gambar. Titik Q di dekat titik P akan memiliki koordinat X tambah delta X kali Y tambah delta Y, dan luasnya bertambah dengan memperluas potongan yang diarsir. Nyatakan luas ini dengan delta AX. Nah, jika kita mengangkat potongan yang diarsip pada ketinggian P tadi menyerupai suatu kotak, maka kita dapat mengatakan bahwa luas potongan tersebut kira-kira sama dengan luas 4 persegi panjang. Luas PQR kita abaikan. Dengan kata lain, dari potongan delta AX sama dengan Y delta X. Oleh karena itu, delta AX per delta X sama dengan Y. Oke, sekarang yang artinya luas total potongan dibagi dengan lebar potongan delta X kira-kira akan sama dengan nilai Y. Luas daerah di atas 4 persegi panjang tersebut menyatakan kesalahan dari aproksimasi ini. Tetapi jika kita memperkecil lebar dari potongan yang kita buat, maka kesalahan totalnya juga akan sangat diperkecil. Nah, kemudian jika kita melanjutkan proses ini dan membuat delta X menuju 0, maka pada akhirnya kesalahan ini akan hilang. Dan pada saat yang sama, delta AX per delta X menuju delta AX per delta X menuju D AX per DX. Nah, jika kita memperoleh D AX per DX sama dengan Y, ini merupakan bukan lagi aproksimasi ya. Bentuk ini bukan lagi aproksimasi. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita perhatikan di tabel ini ya. AX sama dengan integral Y dx, sehingga integral fungsi X dx ini ya, pengintegralan ya. Kemudian AX sama dengan Fx tambah C. Oke. Dan ini menyatakan luas daerah di bawah kurva sampai titik P. Catatannya perlu kita perhatikan ya teman-teman. Hasil ini tidak memberikan kita sebuah nilai numerik untuk luas, karena kita tidak mengetahui dari titik mana pengukuran luas tersebut dimulai. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Jika kita substitusikan X sama dengan B, kita akan memperoleh luas sampai ke titik L. Sampai di sini, di titik L ini ya. AV sama dengan integral Y dx dengan X sama dengan B. Oke. Nah, jika ini kita perhatikan di sini ya teman-teman. Jika kita substitusikan X sama dengan A, kita akan memperoleh luas sampai ke titik K. Nih, kita sampai luasnya di sini ya. Kita substitusikan X sama dengan A. Ini memperoleh luas sampai ke titik K. Dia cuman yang dasar ini luasnya ya, cuman sampai di titik K di sini. Yaitu sehingga mendapatkan yaitu A batas bawah A sama dengan 1/2 pi integral batas atas 2 pi batas bawah 0. Ini cara bacanya yang ini, integral batas atas 2 pi dan batas bawah 0. Ini bisa di cara bacanya integral batas 2 pi 0. D theta per A tambah B sin theta, ini yang 0 garis tengah ini bahasanya theta ya, sama dengan integral Y dx dengan X sama dengan A. Oke. Nah, jika hasil yang pertama kita kurangi dengan hasil yang kedua ini ya, titik K dan L ini,
kita dapatkan luas di bawah kurva antara titik X sama dengan A dan titik X sama dengan B, yaitu A sama dengan integral Y dx, X sama dengan B, kurang integral Y dx, batas bawahnya X sama dengan A. Nah, ini ditulis A sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A Y dx, dan nilai-nilai batas A dan B disebut batas dari integral. Ini batas yang atas dan batas bawah ini disebut batas dari integral ya. Ingat, ini perlu kita ingat ya, batas yang tinggi ditulis di atas dan batas yang rendah ditulis di bawah. Nah, ketika batasnya yang tinggi maksudnya yang angkanya lebih besar ya, misalnya batasnya 2 dan 6, berarti ya batas atasnya 6, batas bawahnya 2 gitu. Jadi luas di bawah kurva Y sama dengan fungsi X, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Nah, ini perhatikan ini kan batas-batasnya ya teman-teman ini. Nah, ini yang dimaksud tadi teman-teman. Ini termasuk batas-batasnya ya. Nah, kan ini ada 2 batas. Maksudnya tadi yang lebih tinggi atau itu maksudnya lebih besar. Berarti ini yang lebih besar 5. Berarti A sama dengan batas atas 5, integral batas atas 5 dan batas atasnya 1, karena lebih tinggi 5, yang batas atasnya dibuat di atas dan batas yang lebih rendahnya dibuat di bawah gitu. Sehingga dari kedua batas ini didapatkan A sama dengan integral batas atas 5 dan integral batas bawah 1 Y dx. Oke. Di sini kita akan coba kerjakan contoh sederhana ya. Di sini ada contoh soal carilah luas di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ini batas-batasnya yang kedua ini ya. Berarti nanti yang di atas, batas atasnya ini yang 2 karena lebih besar, dan batas bawahnya ini 1 karena lebih kecil ya. Nah, kita perhatikan di sini. A sama dengan integral batas atas 2 dan batas atas 1 dan batas bawah 1, Y dx sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 1, X kuadrat tambah 2X tambah 1 dx. Pertama dibuat dulu bentuk ini, kemudian dimasukkan Y nya berapa, ini Y nya ini dimasukkan dan di dx kan diintegralkan ya, sehingga mendapatkan X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 2 tambah X tambah C 2 1, batas atas 2 dan batas bawah 1. Nah, dari bentuk ini kita dapat menyelesaikannya. 8 per 3 tambah 4 tambah 2 tambah C kurang 1/3 tambah 1 tambah 1 tambah C. Ini sudah kita belajar di integral dasar ya. Kemudian substitusikan X sama dengan 2 dan substitusikan X sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini, ketika kita sudah mensubstitusikan X sama dengan 2, akan mendapatkan 2 per 3 tambah C. Ketika kita mensubstitusikan X sama dengan 1, sehingga mendapatkan 1/3 tambah C. Sehingga hasil dari pengurangan ini 6 1/3 satuan kuadrat. Oke, di sini ada catatan ya. Jika kita memiliki batas-batas integral untuk disubstitusikan, konstan integral akan muncul dalam masing-masing tanda kurang sehingga selalu saling menghilangkan. Dengan demikian, kita tidak perlu menuliskan konstanta integrasi jika terdapat batas-batas integrasi, karena kita tahu bahwa konstanta integrasi ini akan hilang dalam pekerjaan berikutnya. Nah, di sini kita coba mengerjakan soal ini ya. Carilah luas di bawah kurva Y sama dengan 3X kuadrat tambah 4X kurang 5, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan, bisa teman-teman perhatikan di sini ya. A sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 1, 3X kuadrat tambah 4X kurang 5 dx ya. Kemudian kita masukkan lagi hasilnya, jika kita mengintegralkannya akan mendapatkan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 5X. Ini ya, batas atasnya 3, berarti ini di atas, dan batas bawahnya 1. Nah, kemudian hasilnya 27 tambah 18 kurang 15 kurang 1 tambah 2 kurang 5. Kemudian dari hasil penjumlahan ini kita dapatkan 30 kurang min 2, sehingga menghasilkan 32 satuan kuadrat.
Oke, sekarang kita coba dibahas integral tertentu ya. Integral tertentu. Integral dengan batas integrasi disebut integrasi tentu atau definite integral. Pada suatu integral tertentu, konstanta integrasi dapat diabaikan bukan karena tidak ada, tetapi karena konstanta ini akan muncul dalam kedua tanda kurang dan saling menghilangkan dalam perhitungan selanjutnya. Nah, jadi untuk integrasi tertentu yang ada kita poin-poin ini bisa kita perhatikan ya. Yang pertama, integrasi fungsi bersangkutan ataupun hilangkan konstanta integrasi dan letakkan di dalam tanda kurung siku dengan batas-batas integrasi di ujung kanan. Kemudian substitusikan batas atas. Kemudian substitusikan batas bawah. Kurangi hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Sehingga integral batas atas B dan batas bawah A y dx sama dengan F kali X batas atas B dan batas bawah A. Sehingga ini diambil ke sini ya, tinggal dikalikan aja ke sini, F kali B kurang F kali A. Nah, coba kita masuk di contoh soal ya. Integral dengan batas tengah, batas atas tengah dan batas bawah min 1, 4 eksponensial pangkat 2 dx, ini eksponensial ya, sama dengan 4 eksponensial pangkat 2x per 2 batas atas tengah dan batas bawah min 1. Ini perhatikan di sini lagi. Kemudian hasilnya 2 eksponensial kurang eksponensial pangkat min 2. Nah, ketika kita mengerjakan ini dapatkan lagi 2 eksponensial kurang 1 per eksponensial pangkat 2 sehingga hasilnya menjadi 5166. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Ini contohnya lagi ya. Contohnya seperti bentuk yang tadi. Di sini ada integral batas atas x per 2 dan batas bawah min 1 x cos x dx. Nah, pertama-tama lupakan dulu batas integrasinya. Nah, perhatikan di sini integral x cos x dx sama dengan x sin x kurang integral sin x dx sama dengan x sin x tambah cos x tambah c. Nah, sehingga integral batas atas x per 2 dan batas bawah 0 x cos x dx ini sama dengan x sin x tambah cos x dengan batas atas pi per 2 dan batas bawahnya 0. Sehingga jika bentuknya sudah seperti ini dapat menghasilkan pi per 2 kurang 1. Nah, karena integral batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 x cos x dx sama dengan x sin x tambah cos x dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 sama dengan pi per 2 tambah 0 kurang 0 tambah 1. Sehingga hasilnya pi per 2 kurang 1. Nah, jika Anda ataupun jika kita mengintegrasikan fungsi yang diberikan, sisanya akan berubah. Nah, coba kita masuk di contoh soalnya lagi supaya kita lebih paham ya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, hitunglah integral batas atas 2 dan batas atas 1 2x per 2x kurang 3 pangkat 4 dx. Yang kedua, integral batas eksponensial ln 1x pangkat 2 ln x dx. Coba kita masuk di penyelesaian ya. Penyelesaian yang pertama. Yang pertama ini integral batas atas 2 dan batas atas 1 2x kurang 3 pangkat 4 dx. Ini akan sama dengan 2x kurang 3 pangkat 5 per 10 batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan 1 per 10 1 pangkat 5 kurang min 1 pangkat 5. Nah, kemudian hasilnya 1 per 10 1 kali min 1 sama dengan 2 per 10 ya, 2 per 10 kemudian sama dengan 1/5. 2 per 10 diteranakan 1/5. Kemudian inilah hasilnya ya, 1/5 ini. Kemudian kita coba di contoh yang kedua. Integral batas atas eksponensial dan batas bawah 1 x kuadrat ln x dx sama dengan ln x pangkat 3 per 3 kurang 1/3 integral x pangkat 3 kali 1 per x dx. Nah, sehingga hasilnya ini
eksponensial ln X per 3 kurang X pangkat 3 per 9 tambah C, sehingga hasilnya integral batas atas eksponensial ln batas bawah 1 X kuadrat ln X dx, sehingga ini hasilnya akhirnya X pangkat 2 ln X per 3 kurang kurang X pangkat 3 per X per 9 batas atas eksponensial dan batas bawah 1 sama dengan eksponensial pangkat 3 per 3 kurang eksponensial pangkat 3 per 9 kurang 1 kurang 1 per 9, hingga hasil akhirnya sama dengan 2 eksponensial pangkat 3 tambah 1 per 9 2 eksponensial pangkat 3 per 3 tambah 1 per 9 sama dengan hasil dari penjumlahan ini 1 per 9 kali 2 eksponensial pangkat 3 tambah 1. Nah, dalam banyak soal integrasi, kita akan sering menggunakan integral tertentu. Jadilah mari kita menyelesaikan beberapa latihan lagi. Ini tentang menggunakan integral tertentu ya. Kita lanjut dulu di soal yang ke-34. Di sini ada soal integral batas atas X per 2 batas bawah 0 sin 2X per 1 cos kuadrat X dx. Yang kemudian di soal keempat, contoh soal keempat, integral batas atas 2 dan batas bawah 1 X eksponensial pangkat 2 dx. Sekarang kita coba di penyelesaian nomor 3 ya. Di sini soal nomor 3 tadi integral batas atas X per 2 batas bawah 0 sin 2X per 1 tambah cos kuadrat X dx sama dengan min ln 1 tambah cos kuadrat X batas atas X per 2 batas bawah 0 sama dengan minus ln 1 tambah 0 kurang min ln 1 tambah 1. Nah, sehingga hasilnya menjadi min ln 1 tambah ln 2. Ini jika ditambahkan sama dengan ln 2 ya. Nah, ini hasilnya, hasil dari contoh soal nomor 3 ini ln 2. Sekarang kita coba di keempat ya. Nah, integral X pangkat eksponensial per integral X eksponensial pangkat 2 dx sama dengan X eksponensial pangkat 2 kurang integral eksponensial pangkat X dx. Nah, sehingga hasilnya eksponensial pangkat X sama dengan X eksponensial pangkat X kurang eksponensial pangkat X tambah C, sehingga hasil akhir dari integral batas atas 2 dan batas atas 1 X eksponensial pangkat X dx sama dengan eksponensial pangkat X kali 1 batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1, sehingga hasilnya sama dengan eksponensial pangkat 2 dikurang 0. Nah, eksponensial pangkat 2 kurang 0 ya hasilnya eksponensial pangkat 2. Inilah hasil dari contoh soal nomor 4 ya. Sekarang kita coba dulu di pembahasan persamaan parametrik ya. Contoh pertama, suatu kurva memiliki persamaan parametrik X sama dengan AR kuadrat dan Y sama dengan 2AT. Carilah luas yang dibatasi oleh kurva tersebut. Sumbu X dan ordinat-ordinat pada T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Kita mengetahui bahwa A sama dengan integral batas atas beta dan batas bawah A Y dx, di mana A dan beta adalah batas-batas integrasi dari variabel. Dengan mengganti Y dan 2AT, kita akan memperoleh A sama dengan integral batas atas beta dan batas bawah A 2AT dx. Nah, tetapi kita tidak bisa mengintegrasikan suatu fungsi dari T terhadap X secara langsung. Maka kita harus menggantikan variabel dari integral yang bersangkutan dan kita lakukan sebagai berikut. Kita ketahui X sama dengan AT kuadrat, sehingga hasilnya dx per dt sama dengan 2AT dan hasil terakhirnya dx 2AT dt. Oke, sekarang kita memperoleh A sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 1 2AT kali 2AT kali dt sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 1 4 kali A kuadrat tambah T kuadrat dt. A sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 1 4 kali A2 kuadrat tambah T2 kuadrat dt sama dengan 4A kuadrat dan T pangkat 3 per 3 batas atas 2 dan batas bawah 1.
sama dengan 4A kuadrat. 8 per 3 kurang 1/2 sama dengan 28A kuadrat per 3. Metodenya selalu sama. Nah, di sini kita bakal lihat A nyatakan X dan Y dalam parameternya, B gantikan variabelnya, C masukkan batas-batas parameternya. Oke, sekarang kita coba di contoh kedua ya. Jika X sama dengan A sin theta, Y dan Y sama dengan B cos theta, carilah luas di bawah kurva di atas theta sama dengan 0 dan theta sama dengan pi. Nah, A sama dengan integral batas atas beta dan batas bawah A Y dx sama dengan batas integral batas atas pi dan batas bawah 0 cos theta kali A cos theta kali D theta. Di sini X sama dengan A sin theta, dx sama dengan A cos theta D theta. Sehingga sama dengan integral batas atas pi dan batas bawah 0 cos kuadrat theta D theta. Nah, di sini karena A sama dengan batas integral batas atas pi dan batas bawah 0 cos kuadrat theta D theta kali D theta sama dengan AB theta per 2 tambah sin 2 theta per 4, batas atasnya pi dan batas bawahnya 0. Sehingga hasilnya AB pi per 2 sama dengan pi AB per 2. Nah, di sini coba kita masuk ya, coba kita bahas di nilai rata-rata. Untuk mencari rata-rata tinggi mahasiswa dalam sebuah kelas, kita ukur tinggi masing-masing individu. Jumlahkan hasil-hasil ini dan kemudian dibagi dengan banyaknya mahasiswa. Dalam kasus-kasus demikian, nilai rata-rata mean foul tidak lain adalah rata-rata ataupun average, nilai terpisah yang sedang kita tinjaukan. Tetapi untuk mencari nilai rata-rata dari suatu fungsi kontinu membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Nah, ketika kita akan mencari rata-rata dari fungsi y sama dengan fungsi x di antara x sama dengan a dan x sama dengan b, kita tidak lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang terpisah, melainkan mengenai suatu kuantitas yang berubah secara kontinu dari x sama dengan a sampai x sama dengan b. Nah, jika kita memperkirakan tinggi rata-rata dari grafik dalam gambar di atas, ini gambar ini ya, pada interval yang diberikan, maka kita akan mencari nilai m sedemikian rupa sehingga bagian dari gambar terpotong dapat mengisi bagian kosong di bawahnya. Dengan perkataan lain, luas gambar di antara x sama dengan a dan x sama dengan b dibagi rata di sepanjang garis alas dari gambar tersebut sehingga membentuk 4 persegi panjang. Sehingga m sama dengan luas per garis alas ataupun sama dengan a per b kurang 2, dan m sama dengan 1 per b m sama dengan 1 per b kurang a, integral batas atas b dan batas bawah 2 y dx. Nah, jika untuk mencari nilai rata-rata dari suatu fungsi di antara kedua batas, carilah luas di bawah kurva antara kedua batas tersebut dan kemudian bagilah dengan panjang dari garis alas. Jadi ini sesungguhnya adalah aplikasi dari luas. Nah, kita coba dulu di membahas contoh ya, contoh soal. Contoh 1, carilah nilai rata-rata dari y sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 di antara x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. M sama dengan 1 per b kurang a, integral batas atas b dan batas bawah a y dx, ini ya, dengan rumus yang tadi ini. Kemudian sama dengan 1 per 2 kurang min 1 setelah kita masukkan ya dari bentuk soal ini ke bentuk rumus. Kemudian integral 2 batas atas 2 dan batas bawah min 1, 3x kuadrat tambah 4x tambah 1 dx. Sehingga hasilnya sepertiga x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x, batas atasnya 2 dan batas bawahnya min 1, sama dengan sepertiga 8 tambah 8 tambah 2 kurang min 1 tambah 2 min kurang 1. Sehingga hasilnya sepertiga kali 18 sama dengan 6, sehingga m nya sama dengan 6. Nah, kemudian kita akan bahas di nilai rata-rata kuadrat ataupun nilai RMS ya. Kalimat nilai RMS dari y akan dari nilai rata-rata kuadrat di antara batas tertentu. Sebagai contoh, jika kita diminta untuk mencari nilai RMS dari y sama dengan x kuadrat tambah 3 di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 3, artinya kita harus mencari RMS-nya. RMS sama dengan
Ini rumusnya ya, RMS sama dengan akar nilai rata-rata dari Y kuadrat antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Sehingga disederhanakan lagi, RMS kuadrat sama dengan nilai rata-rata dari Y kuadrat di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Sekarang RMS sama dengan 1/2 batas atas 3 dan batas atas 3 dan batas bawah L. X pangkat 4 tambah 6 X pangkat 4 tambah 6x kuadrat tambah 9 dx sama dengan setengah X pangkat 5/5 tambah 2x pangkat 3 tambah 3 tambah 9x pangkat batas atas 3 dan batas bawah 1, sehingga sama dengan setengah 243/5 tambah 54 tambah 27 kurang 1/5 tambah 29. Nah, setengah 48,6 tambah 81 kurang 11 kurang 3 sama dengan setengah 1/29 129,6 kurang 11,2. Nah, sehingga hasilnya akar 59,2 sama dengan 7,694, sehingga hasil akhirnya RMS sama dengan 7,69. Nah, jadi dalam kata-kata nilai RMS dari Y di antara X sama dengan A dan X sama dengan B, berarti akar dari nilai rata-rata dari Y kuadrat antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Ada 3 langkah pokok. Yang pertama, kuadratkan fungsi yang diberikan, kemudian carikan nilai rata-rata dari hasil tersebut dan interval yang diberikan, kemudian carikan akar dari nilai rata-rata di bawah ini. Carilah nilai RMS dari Y sama dengan 400 sin 200pi antara ini tanda tau ya, tanda tau sama dengan 0 dan tau 1/100. Lihatlah apakah jawaban Anda cocok dengan ini ya. Coba kita kerjakan ya. Y kuadrat sama dengan 160.000 sin pangkat 2 200pi sama dengan 160.000 setengah kali 1 kurang cos 400pi, sehingga 80.000 sehingga 80.000 1 kurang cos 400pi, sehingga hasilnya RMS kuadrat sama dengan 1/100 kurang 0 integral batas atas 1/100 dan batas bawahnya 0, 80.000 1 per cos 400 pi dt, sehingga sama dengan 10 kali 80.000 T kurang sin 400 pi per 400 pi dengan batas atas 1/100 dan batas bawah 0, sehingga 8 kali 10 pangkat 6, ini persederhanaannya ya, 8 kali 10 pangkat 6 1/100 kurang 0 sama dengan 8 kali 10 pangkat 4, sehingga RMS kuadrat sama dengan akar 8x 10 pangkat 4, dan disederhanakan lagi sehingga menjadi 200 akar 2, sehingga 200 akar 2 sama dengan 282,8. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video pembahasan aplikasi integrasi 1 ataupun aplikasi integral 1. Apabila ada kekurangan dalam video ini, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.